Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Pak Sandi Alwawi Arsa ya. Pada kesempatan kali ini saya bertemu kalian di mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ya. Di keperawatan medikal bedah 2 ini nanti ada beberapa sistem terkait dengan tubuh manusia ya. Salah satunya yang akan kita ulas pada pertemuan kali ini adalah penyakit pada sistem perkemihan yang sering terjadi di masyarakat, itu gagal ginjal akut. Oke, kita mulai saja ya. Ya, ini review anatomi ginjal di semester 1 ya, 1 dan 2 kemarin kalian sudah diberikan penugasan untuk hafalan ya. Hafalan anatomi fisiologi seluruh sistem ya. Bukan tanpa tujuan kita memberikan penugasan itu karena untuk kedepannya kalian nanti akan bertemu dengan sistem-sistem ya, meskipun dirangkum dalam perawatan medikal bedah 1, 2, 3 sampai 4. Nah, sistem-sistem ini yang menjadi dasar kalian belajar nanti. Kalau fisiologisnya kalian tahu ya, fisiologisnya, fungsinya semestinya kalian tahu. Nah, nanti kalau ada perubahan ke yang tidak fisiologis atau patologis, itu bisa merasionalkan apa yang terjadi, bagaimana mestinya organ ini bekerja, terus ketika ada penyakit, bagaimana organ ini kondisinya. Nah, jadi seperti itu. Ya, tidak perlu saya ulas panjang lebar terkait anatomi fisiologi, dibuka-buka lagi, direview lagi ya. Materi hafalannya waktu semester 1 dan 2 kemarin. Lanjut. Ginjal merupakan sepasang organ yang berbentuk seperti kacang pada dinding posterior abdomen retroperitoneal ya, retroperitoneal terdiri dari korteks adalah bagian luarnya dan medula adalah bagian dalam. Pembuluh darah, limfe dan saraf masuk dan keluar pada hilus. Urin dikeluarkan ke serikes, kemudian ke pelvis renalis. Nah, di dalam ginjal ini juga ada organ bagiannya, yaitu nefron, merupakan unit fungsional ginjal yang terdiri dari convoluted tubular system dan glomerulus. Ya, di sini apa ya, bagian terpenting dari ginjal itu sebenarnya untuk fungsi filtrasi ya, fungsi penyaringan adalah nefron yang di dalamnya ada sistem tubularnya sama glomerulus. Okay, next. Nah, ini kalau kalian, jadi ini adalah korteks ya. Ini ada ureter ya, yang nanti masuk ke kandung kemih ya. Kemudian di sini ada arteri, ada tubular, ada glomerulus ya, ada extraction of urine ya, untuk mengekstraksi urin. Kita saja dulu. Oke. Nah, renal, ureter ini yang dari tubuh untuk disaring darahnya di ginjal atau difiltrasi ya. Ini namanya kapsul ya. Kapsul ini oke. Ini adalah kapsul ya. Terus kemudian ada papila. Ya, papila bagian dari antara glomerulus tadi, antara glomerulus mayor, calyx, cortex, renal piramid ya, renal piramid, renal column dan renal pelvis. Oke. Nanti dilihat lagi ya anatomi fisiologinya ya. Next. Fungsi utama ginjal adalah fungsi ekskresi ya. Nah, ini yang perlu kalian pahami sebelumnya ya. Kemarin waktu hafalan juga sudah saya ajarkan kalau ketemu sama saya ya. Fungsi utama ginjal ada dua, ada fungsi ekskresi dan non ekskresi. Ya, fungsi ekskresi untuk mempertahankan osmolaritas plasma. Ya, apa itu osmolaritas? Adalah kekentalan darah. Kalau secara awamnya kita ngomong osmolaritas itu kekentalan, kepekatan, ya, kepekatan plasma itu sendiri.
Kedua, fungsi ekskresi mempertahankan kadar elektrolit, ya, kadar elektrolit. Ketiga, mengekskresikan produk akhir nitrogen dari metabolisme protein. Itulah fungsi ekskresi, ya. Yang kedua adalah fungsi non-ekskresi. Nah, selain fungsi ekskresi itu adalah mengeluarkan, ya, fungsi untuk pembuangan. Kalau fungsi non-ekskresi, fungsi yang bukan untuk pembuangan. Ternyata ginjal kita tidak hanya berfungsi untuk memfiltrasi, untuk menyaring darah, untuk mencuci darah kita, dan membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tapi ternyata ginjal mempunyai fungsi non-ekskresi, yaitu menghasilkan renin. Ya, ini adalah hormon. Hormon ini penting untuk pengaturan tekanan darah. Ya, jadi si ginjal ini punya hormon penting. Selain tadi fungsi ekskresi, dia punya fungsi non ekskresi, mengekskresi, mengeluarkan renin. Nah, penting untuk mengatur tekanan darah. Dia adalah salah satu part atau salah satu bagian, salah satu bahan ya dalam suatu rangkaian. Nanti kalau kita jelaskan tentang tekanan darah, ya, itu kita akan ketemu yang namanya renin. Apa fungsinya renin nanti akan kita lihat. Yang berikutnya adalah menghasilkan eritropoietin. Nah, eritropoietin ini juga dihasilkan oleh ginjal. Bukan fungsi ekskresi, tapi dia memiliki fungsi menghasilkan eritropoietin. Ini juga semacam hormon, ya. Fungsi eritropoietin ini adalah stimulasi sel darah merah. Sel darah merah itu diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini akan memproduksi sel darah merah setelah mendapatkan perintah dari ginjal untuk menghasilkan sel darah merah. Perintahnya dalam bentuk apa? Dia akan mengeluarkan eritropoietin. Ya, eritropoietin akan dilepaskan ke dalam darah ketika darah mengalir ke sumsum tulang belakang atau back marrow, ya, back marrow seperti tulisnya di sini. Itu untuk menghasilkan sel darah merah. Berikutnya, fungsi non ekskresi adalah memetabolisme vitamin D, ya, menjadi bentuk aktif. Jadi vitamin D yang ada di dalam tubuh kita itu belum dalam bentuk aktif, ya. Namun ketika diketahui ada di ginjal ada vitamin D, dia akan diaktifkan untuk dapat difungsikan oleh tubuh, oleh ginjal. Berikutnya adalah degradasi insulin. Dia fungsinya untuk memecah insulin, ya, mendegradasi meleburkan insulin, ya. Berikutnya adalah menghasilkan prostaglandin. Oke, nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya untuk masing-masing fungsi ekskresi maupun non ekskresi. Ya, kita balik lagi ke topik bahasan kita adalah gagal ginjal akut, ya. Menurut definisinya sendiri, gagal ginjal akut adalah hilangnya kemampuan ginjal secara mendadak untuk ekskresi sampah, konsentrasi urin, dan mengatur elektrolit. Fungsi ekskresinya hilang secara mendadak, ya. Untuk metabolisme, untuk zat pembuangannya, untuk membuangnya dia mengalami kerusakan. Berarti terus gimana, Pak? Tidak dibuang? Iya, tidak dibuang. Ada sebagian yang kalau kita mendadak kemampuan ginjal membuang zat sampah itu hilang secara mendadak, ya, fungsi ekskresinya. Nah, terus gimana sampahnya? Ya tertimbun di dalam tubuh. Nah, gitu. Pengertian lainnya, suatu penurunan fungsi renal untuk meningkatkan sampah nitrogen dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Insiden, ya, yang terjadi kira-kira 1% yang masuk rumah sakit
mengalami GGA pada saat masuk, dan diperkirakan rata-rata dari GGA adalah 2-5% selama hospitalisasi. Ya, melakukan dalam laporannya Fest dan Nicolik dalam laporannya adalah menunjukkan nefrologis kita rata-rata rujukan nefrologis sekitar 70 kasus per 1 juta populasi, ya lumayan banyak ya, 70 kasus per 1 juta populasi. Mortalitas atau morbiditasnya, perkiraan angka mortalitas bervariasi dari 25 sampai 90%. Angka mortalitas adalah 40 sampai 50% pada setting umum dan 70 sampai 80% dalam intensive care setting, ya. Nah, apa yang menyebabkan, ya, yang ditanyakan apa sih Pak yang menyebabkan gagal ginjal kronis ini? Ada banyak kemungkinan, ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah glomerular disease. Kalau kita tahu tadi salah satu anatomi fisiologi anatominya ginjal ada glomerulus, ya. Kalau ada glomerular disease ada penyakit di glomerularnya, ya. Yang pertama bisa terjadi glomerular nephritis atau ada infeksi pada glomerulusnya. Terus kemudian ada akut atau kronik lupus erythematosus. Pernah dengar ya penyakit lupus? Ya, itu salah satunya juga akan menyerang glomerular. Ya, lupus itu adalah salah satu penyakit autoimun, ya, salah satu penyakit autoimun. Dia akan menyerang beberapa organ yang dianggap asing oleh antibodi kita. Jadi dia mengalami apa ya, kalau lupus itu nanti akan kita bahas, kita akan punya topik bahasan tentang lupus juga ya nanti. Intinya salah satunya kerusakan glomerular ini bisa disebabkan oleh lupus. Kemudian poliotitis, nardosa, dan diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya glomerular disease. Karena apa? Nanti akan kita bahas. Karena kalau kita diabetes mellitus identik dengan hiperglikemi. Hiperglikemi itu menyebabkan kepekatan osmolaritas atau kekentalan darah meningkat. Nah, glomerular ini kan fungsinya menyaring. Ketika menyaring, dia kalau yang disaring itu berat, ya pekat, dia akan mengalami kerusakan. Oke, next dulu. Vascular disease, ya adalah penyakit kerusakan pembuluh darah, ya, penyakit pembuluh darah, ya. Hipertensi, renal artery disease, nephrosclerosis. Ya, ada 3 vascular disease yang menyebabkan gagal ginjal akut. Kemudian ada infeksi. Bisa ada tuberkulosis, pilionephritis, ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal karena infeksi. Kemudian interstitial nephritis, chronic hiperkalsemia, pada chronic hiperkalsemia. Ya, artinya kalau kita ngomong hiperkalsemia berarti dia mengalami kelebihan kalsium di dalam darahnya. Kemudian ada chronic analgetic ingestion. Kemudian antibiotik diuretik atau other drug, artinya berhubungan dengan obat-obatan yang memiliki efek samping, salah satunya bisa merusak ginjal. Kemudian hereditary disease, ya penyakit keturunan, ya familial amyloidosis, medullary cystic disease, polycystic kidney disease, ya. Ini adalah penyakit-penyakit turunan yang memang secara morfologi mengalami perbedaan, ya, perbedaan struktur. Jadi setiap orang itu meskipun kita sama-sama punya fungsi ginjal, tapi kemampuan yang diturunkan oleh bapak ibu kita itu akan menurun ke kita, ya. Jadi secara genetika mirip-mirip sama orang tua kita, ya. Kemudian obstructive disease, kalkuli atau tumor, ya, bisa tumor di ginjalnya. Nah, ini kita bahas tentang parietal
Perirenal cases of acute renal failure. Ya, kasusnya yang mungkin terjadi adalah decrease effective intravascular volume. Ya, jadi yang di sini kehilangan, ya, kehilangan decrease artinya di sini kehilangan volume efektif, ya, intravaskuler. Jumlah darah dalam tubuh itu berkurang. Penyebabnya bisa pertama total body volume depletion, kehilangan volume darah melalui apa? Hemoragi. Ya, hemoragi itu adalah perdarahan yang masif. Jadi fungsi GGK itu bisa terjadi karena terjadi perdarahan yang masif. Ya, artinya masif itu nyata, terus menerus ada perdarahan gitu ya. Kemudian gastrointestinal loss. Jadi bisa melalui vomiting, ya ini ya, example-nya adalah vomiting, diare. Kehilangan cairan kehilangan cairan di dalam gastrointestinal. Gastrointestinal itu adalah saluran cerna. Ya, bisa muntah, bisa diare. Ya. Renal loss, kehilangan cairan pada renalnya. Skin loss, ya. Skin loss ini bisa karena burn and swelling. Burn adalah luka bakar, swelling adalah apa ya? Ada nodul apa ya? Nodul sih. Cairan yang keluar dari tubuh melalui kulit. Terus kemudian ada semacam bula, ya, swelling itu adalah itu. Burn adalah luka bakar, ya. Luka bakar ini bisa mengakibatkan kehilangan cairan karena sistem pengaturan suhu tubuh kita yang pertama melalui kulit itu mengalami kerusakan. Nah, akhirnya kalau kita kerusakan pengaturan suhu tubuh kita rusak, akhirnya dia mengalami gangguan sehingga bisa terjadi evaporasi, pengeluaran cairan melalui kulit ini secara berlebih. Ya, pernah mengalami luka bakar kan ya, sedikit katakanlah di tangan gini ya. Kalau ada yang pernah kena knalpot lah ya, ada luka bakar. Di luka bakar itu akan mengeluarkan cairan kan ya, mengeluarkan cairan. Nah, itu adalah sistem pengaturan suhu tubuh kita mengalami kerusakan. Nah, sehingga cairannya itu keluar terus menerus, plasma itu ya, cairan plasma keluar. Nah, kalau luka bakarnya itu banyak, otomatis cairan yang dikeluarkan adalah juga banyak gitu ya. Akhirnya mengalami body volume depletion. Berikutnya adalah volume retribution. Ya, volume retribution. Nah, yang dimaksud volume retribution ini adalah pendistribusian. Pendistribusian ini mengalami hambatan, ya, spacing of fluid increase vascular capacity, ya, mengalami hambatan untuk dilakukan filtrasi. Decreasing cardiac output. Nah, karena curah jantung, keluaran curah jantung bisa karena left side failure, gagal jantung sebelah kanan, kiri ataupun kanan, ya, dua-duanya mungkin terjadi. Nah, kalau decreasing cardiac output, pompa jantungnya ini kurang, ya, maka si ginjal ini karena mengalami di mana yang mau saya filtrasi, kok tidak ada yang mompa saya untuk memfiltrasi. Jadi tidak ada yang difiltrasi, akhirnya dia mengalami gagal ginjal. Valvular heart disease artinya katup valvular itu adalah katup jantungnya mengalami kerusakan, bisa mengakibatkan juga gagal ginjal.
Kemudian, nah ini adalah contoh-contohnya. Tadi penting bone sudah, peritonitis, asites, pankreatitis, hipoalbuminemia, sepsis anafilaktik, sepsis dan anafilaktik. Ya, istilah-istilah ini harusnya sudah kalian ketahui karena dulu sudah pernah di SIK, sudah pernah saya kasih tugas ya terkait dengan referensi untuk istilah-istilah asing. Berfungsi kan akhirnya. Karena saya pernah mengalami jadi mahasiswa keperawatan. Kesulitan saya yaitu dulu adalah banyak istilah-istilah asing yang tidak saya ketahui, sehingga ketika dosen saya mengajar, saya tidak tahu istilah itu apa, akhirnya tidak masuk ke otak saya ya. Nah, maka dari itu di pertemuan di mata kuliah sebelumnya, sistem informasi komunikasi, saya kasih PR terkait dengan mengenal istilah-istilah asing dalam kesehatan supaya ketika diterangkan oleh dosen itu nyambung. Ya, nanti kalau selama perkuliahan ini misalkan kalian tidak tahu apa istilahnya itu yang saya bicarakan, silahkan langsung tanyakan ya. Nanti di forum diskusi. Dicatat aja dulu. Oke. Baik. Nah, yang tadi kita sudah bahas, sekarang intrinsik intravenal kasus of acute renal failure. Ya, ini yang terjadi di dalam renalnya. Ya, kalau yang tadi sebelum di renalnya. Jadi, kalau kita bicara renal itu adalah ginjal. Yang kita bahas sebelumnya tadi adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan gagal ginjal itu di luar renalnya. Kalau kita ngomong ya, dikatakanlah gini. Yang kita bahas sebelumnya ya, karena saya nggak bisa balik ke slide sebelumnya juga. Ini ginjal ya. Ginjal kan ada pembuluh darah ya masuk ke ginjal. Nah, yang kita bahas sebelumnya adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan gagal ginjal ya. Karena gagal ginjal karena penyebabnya di atasnya ginjal sebelum masuk ke ginjal. Ya. Kalau yang akan kita bahas ini penyakit yang ada di dalam ginjalnya itu sendiri ya. Kasusnya glomerular primer, sekunder to systemic disease, tubulointerstitial, ischemic, nephrotic. Nah, oke, vascular, arteriobolik, small vessel. Ini adalah penyakit-penyakit atau kejadian-kejadian yang mungkin terjadi ya pada pasien dengan gagal ginjal akut yang penyebabnya dari dalam ginjal itu sendiri. Yang ketiga, ya tadi kan sudah saya gambarkan ya, sebelum renal, intrarenal. Sekarang yang kita bahas di slide ini adalah post renal. Ya, post renal ini disebabkan karena obstruksi, ya, obstruksi dari kumpulan sistem urinaria mulai dari kaliks sampai meatus uretra. Obstruksi dari kandung kencing menyebabkan kegagalan fungsional postrenal secara bilateral ataupun hanya satu ginjal. Jadi gini, kita hapus dulu. Oke, hapus dulu. Ya, ginjal ada dua ya, ginjal ada dua, kanan kiri. Nah, tadi penyakitnya adalah penyebabnya adalah prerenal ya. Prerenal adalah yang ada sebelum yang mungkin terjadi menyebabkan gagal ginjal karena di atasnya renal, jelasnya ginjal. Ada yang sebetulnya adalah intrarenal. Nah, yang berikutnya ginjal kan ada dua kan ya. Yang berikutnya adalah yang mengarah ke sini. Ini kan jadi satu ini adalah ureter ya. Ureter itu saluran yang dari ginjal ke kandung kemih. Ini kandung kemih. Nah, terus kemudian ada uretra.
Uretra itu yang keluar ya, keluar melalui alat kelamin kita ya. Nah, penyebab postrenal ini bisa, postrenal berarti dia ada di sini. Posisinya ada di sini. Yang mungkin terjadi. Bisa terjadi ya sumbatan. Ini pasti ada. Kalau postrenal ini kebanyakan adalah sumbatan ya, sumbatan yang ada di bawahnya renal. Bisa sumbatan di ureter di sini atau di sini. Bisa sumbatan di kandung kemihnya, bisa sumbatan tumor di kandung kemih. Sumbatannya berupa tumor, ada yang di ureter, ada di uretra. Nah, kok bisa Pak? Iya bisa, karena kalau ada sumbatan di sini, ya, kalau ada sumbatan di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, otomatis air kencing atau sisa metabolisme, ya, urin itu tidak bisa dibuang, tidak bisa dikeluarkan ke keluar tubuh. Maka dari itu akhirnya dia akan menumpuk di sini. Kandung kemihnya penuh, ureternya penuh, uretranya penuh, ureternya penuh. Kalau ini penuh semua, terus ini tetap nyaring, ginjalnya tetap nyaring, otomatis dia akan balik toh cairannya. Penuh ini penuh, ayo balik lagi. Baliklah. Ketika balik ini ada tekanan dari bawah. Nah, iki terus produksi, memfiltrasi dari ginjal ya, memfiltrasi dari ginjal sini ya. Tapi ini tidak bisa keluar penuh, akhirnya ginjalnya bengkak, mengalami kerusakan. Itu ya. Itu yang penyebab postrenal. Next. Patofisiologi. Sampai bisa terjadi ini tadi ya, apa namanya, gagal ginjal kronis. Hipoperfusi. Ya, hipoperfusi. Kita kalau ngomong hipo berarti adalah kurang. Perfusi adalah pemberian zat cari makanan ataupun oksigen ke sel. Kalau hipoperfusi dia mengalami kekurangan distribusi cairan, distribusi darah atau cairan makanan ke sel. Ya, hipoperfusi ini menyebabkan memberikan kondisi hipoperfusi, memberikan rangsang renin angiotensin. Ya, ini adalah suatu rangkaian dari hormon ya, endokrin, berhubungan dengan endokrin. Nah, renin angiotensin ini mensekresi, kemudian dia mengakibatkan penurunan aliran darah ginjal, menyebabkan penurunan aliran darah ginjal. Kita bahas satu-satu dulu ya, dari panah ke panah. Kemudian apabila terjadi penurunan aliran darah ginjal, maka akan menurunkan laju filtrasi glomerulus. Ya. Kalau aliran darahnya kurang, akhirnya ginjal itu nyucinya menjadi menurun. Ya, kalau nyucinya menurun, otomatis yang dikeluarkan akan sedikit, oliguria. Kemudian mana kursorku? Oh ini, ganti warna dulu. Dari sini ada renin tadi, angiotensin memberikan efek juga untuk meningkatkan tonus vaskular arterial afferent maupun deferent. Sorry, ini deferent. Nah, ini menyebabkan iskemia pada ginjalnya. Kalau terjadi iskemia, apa yang akan terjadi? Kerusakan tubulus, gagal terjadi reabsorpsi natrium. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga ya. Sebenarnya untuk ginjal ini dia punya fungsi filtrasi, reabsorpsi juga. Nah, agak ribet juga kalau kalian kemarin tidak memahami anatomi fisiologis. Dia gagal mereabsorpsi natrium. Natrium itu adalah garam. Garamnya gagal ditarik lagi.
Ya, kerusakan tubulus, gagal mereabsorpsi mengembalikan lagi garam ke dalam tubuh kita. Garam itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, dia salah satu elektrolit. Nah, ketika natrium ini gagal ditarik, otomatis cairan juga akan gagal ditarik karena cairan akan mengikuti garam. Kalau gagal ditarik, dia bisa loss. Loss artinya cairannya metu kabeh. Nah, kalau terjadi kerusakan tubulus. Nah, renin-angiotensin ini juga merangsang aldosteron. Aldosteron, aldosteron memberikan bisa mengakibatkan retensi natrium. Nah, retensi natrium ini, ini tadi bisa gagal membuang toh. Ini bisa terjadi juga kondisi gagal untuk ini gagal membuang cairan karena gagal direabsorpsi. Nah, retensi ini garamnya menumpuk. Bisa terjadi juga. Garamnya menumpuk di dalam tubuh. Nah, ketika retensi natrium ini, tadi saya katakan bahwa natrium, garam ini akan selalu diikuti oleh air. Kalau natriumnya ini gagal dikeluarkan, airnya juga akan gagal dikeluarkan. Kalau gagal dikeluarkan, akan terjadi edema. Edema adalah bengkak di bawah subkutis, subkutan di bawah kulit, ya, bengkak bukan di atas, di bawah kulit. Dia di interstisial. Ya, seharusnya dia berada di dalam vaskuler, karena tekanannya berlebih akhirnya dia dilepas ke interstisial. Ya, ini terjadi edema. Fase klinis GGA yang pertama, fase initiating, dimulai dari adanya pencetus sampai timbulnya gejala oliguri. Ya, gejala oliguri adalah gejala tidak kencing, tidak keluar cairan. Fase oliguri ini adalah volume urinnya kurang dari 400 cc per hari. 1-2 minggu ditandai dengan meningkatnya konsentrasi serum urea. Jadi volume urin itu kurang dari 400 cc per hari. Normalnya perlu dicatat ya. Volume urin orang normal itu adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Catat ya. Oke. Saya ulang lagi. Normal urin keluar dari tubuh kita itu adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Ya, katakanlah berat badan saya adalah 80. Haluan urin saya normal itu per jam adalah 80 cc. Ya. Atau 40 sampai 80 cc. Nanti dihitung haluan urin normal pada kalian masing-masing ya. Permasalahannya yang terjadi akan ada resiko meningkatnya infeksi, retensi cairan tubuh, hiperkalemia, hipermagnesia, asidosis metabolik, GI tract bleeding, perubahan nutrisi, resti drug toksik, resiko gangguan kulit, gangguan konsep diri, perubahan pola tidur, kurang pengetahuan. Ini mungkin terjadi. Kemudian ada fase diuresis, terjadi 1-2 minggu, produksi urin itu 1-3 liter per hari. Permasalahan defisit volume cairan tubuh, hipokalemia bisa, alkalosis dan alkalosis metabolik. Pada fase umum, GFR itu adalah glomerular filtration rate, normal. Namun hasil lab kemudian kembali normal lagi setelah 6-12 bulan. Permasalahan pengetahuan episode AFR ya, ini sudah meningkat, follow up care, perlu tindakan yang lebih lanjut terkait dengan kesehatan ginjalnya, apa tadi yang harus diselesaikan yang menyebabkan gagal ginjal akut tadi, permasalahan kausanya diselesaikan, kemudian pencegahan episode berulang supaya tidak terjadi gagal ginjal yang berkelanjutan. Kemudian manifestasi klinis ya, penurunan urin output,
Ya, secara umum itu penurunan urin output, urinnya tidak keluar, oliguri volumenya menurun atau bahkan nokturia atau anuria. Tumit dan kaki bengkak ya, tadi disebabkan bisa odem ya karena retensi natrium. Penurunan sensasi khususnya tangan dan kaki ya karena bengkak tadi ya. Terus kemudian juga mengganggu sistem saraf kita, saraf perasa. Perubahan status mental atau mood, agitasi, ngantuk, delirium, koma, halusinasi, kesulitan konsentrasi. Gejala lanjutan, gerakan pelan, lamban, kejang, tremor pada tangan, nausea, vomiting, bleeding, ya, nyeri, kelemahan napas berbau, ya, karena ada ureum di dalam tubuh kita menumpuk saat sampahnya, tensi cenderung lebih tinggi. Tandanya bengkak disebabkan oleh retensi cairan ya tadi karena natrium tidak terbuang. Suara murmur jantung atau suara lain yang berhubungan dengan peningkatan volume cairan ya, suara murmur jantung itu suara seperti berdesir di jantungnya. Normalnya jantung kita suaranya lup dup ya, nanti kita akan bahas di pertemuan yang berkaitan dengan jantung ya. Creakless mungkin terjadi dari paru, suara creakless. Coba nanti, nah ini yang perlu kita kaji, kalian belajar lebih ulang adalah suara-suara jantung normal ya, suara-suara tambahan pada jantung. Suara tidak normal jantung itu ya apa sih? Yang dikatakan murmur ada namanya galop. Juga kalau suara nafas itu yang abnormal, normalnya seperti apa? Normal dikatakan vesikuler. Vesikuler itu seperti apa sih? Suara nafas normal, inspirasinya bagaimana, ekspirasinya bagaimana? Ya, terus kemudian suara nafas tambahan. Ada suara abnormal nafas, itu yang perlu digali. Ada kok aplikasi di Play Store untuk suara breathing sound. Nanti download ya. Breathing sound, ada heart sound. Itu coba di-download. Itu bisa jadi bahan belajar kalian ya. Jadi kalau jadi mahasiswa itu jangan hanya cuma mau dikasih makan oleh dosennya, hanya mau dikasih materi tok sama dosen ya. Materi-materi saya ini hanya sebuah pancingan supaya kalian mau menggali sendiri ya. Keinginan tahu kalian harus lebih besar untuk menjadi kalau menjadi mahasiswa ya, lebih belajar sendiri lah. Oh, koyok gini, siapa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu istilah-istilah itu apa, saya harus tahu. Oh, ini kok bisa begini, bagaimana? Nanti kalau mengalami deadlock baru diskusi dengan dosen ya. Cari buku referensi, jangan cuma di internet. Buku perpus iku lho, bukune perlu dibaca ya. Gitu. Komplikasi sistem kardiovaskuler CHF ya. Nah, ini komplikasi kalau di sistem kardiovaskuler, sistem jantung bisa terjadi CHF, chronic heart failure, atau bahkan myocard infarct, kematian otot jantung. Cardiac arrest, jantungnya istirahat. Kalau jantung istirahat ya mati ya, tiba-tiba jantungnya berhenti. Pada fase oligorik, volume overload, edema, pulmonary congestion, perikarditis bisa terjadi pada pasien GGA. Sistemnya komplikasi kalau ke jantung. Di pulmonari adalah sistem pernafasan ya. Bisa terdapat beberapa proses penyakit yang dapat menyebabkan keterlibatan pulmonari dan renal secara simultan. Gastrointestinal pada saluran cerna, perdarahan pada saluran cerna atas, stress ulcer, gastritis. Neurologik bisa kejang, somnolen, atau bahkan koma. Komplikasi infeksius ini bisa septikemia, infeksi paru atau urinary peritonitis. Sistem endokrin bisa tes fungsi tiroidnya positif, memperlihatkan penurunan dari total. Jadi tes diagnostik yang dapat dilakukan adalah BUN dan kreatinin serum ya, ureumnya sama kreatinin serumnya. Kemudian darah lengkap, urinarius color RBC. Terus kemudian bisa urin
urin elektrolitnya dicek. Imaging studinya bisa, atau pemeriksaan imagingnya bisa ultrasonografi, Doppler scan, ya, didengarkan suara yang terjadi pada ginjalnya, nuclear scan, atau bahkan bisa biopsi renal bermanfaat pada saat inhibitoris glomerulitis yang cepat. Terapi farmakologi, pantau perubahan ion, retensi edema, ya, dan dipantau elektrolitnya, ya. Jika kalium mempunyai tingkat serum potasium tinggi seiring memerlukan dialisis segera. Glukosa dan insulin atau kalsium glukonat mungkin untuk mengobati hiperkalemia secara sementara dan emergensi, hanya untuk emergensi sesaat, ya, untuk terapinya glukosa dan insulin untuk supaya diuretik bisa keluar. Sodium bikarbonat mungkin diberikan untuk meningkatkan pH plasma. Semua sumber eksternal dari potasium perlu dikurangi atau dieliminasi bahkan. Terapi nutrisi selama fase oliguri, diet protein dibatasi, makanan tinggi kalori kemudian makanan yang mengandung potasium dan fosfor dibatasi, sodium biasanya dibatasi, kalium mungkin butuh nutrisi parental total untuk kaliumnya. Selama fase diuretik, elektrolit dibutuhkan untuk replacement, untuk menggantikannya. Setelah fase diuretik, kalium diberikan diet TKTP dan dorong untuk melakukan aktivitas sedikit demi sedikit. Fungsi manajemen yang pasti adalah monitoring keseimbangan cairan, mengurangi metabolic rate, dukungan fungsi pulmonal kalau sampai terjadi komplikasi pada parunya, kemudian pencegahan infeksi, kemudian melakukan perawatan kulit dan berikan dukungan secara moral. Proses perawatan biasa, ya, pengkajian fisik, anamnesis, tes laboratorium, tes penunjang lainnya, ya. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, perubahan volume cairan, bisa kelebihan, risiko tinggi terjadi penurunan curah jantung, ya. Kemudian mungkin bisa sampai penurunan curah jantung. Kemudian risiko tinggi perubahan nutrisi, risiko tinggi kurang volume cairan, risiko tinggi infeksi, risiko perfusi jaringan renal inafektif, tidak adekuat. Nah, itu, ya. Nanti untuk keperawatannya tadi sudah ada tanda gejala kayak apa, ya. Nanti bisa dicari apa sih diagnosa yang mungkin muncul dan intervensi-intervensi apa saja yang dapat diangkat pada pasien-pasien gagal ginjal akut. Demikian kuliah kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.